Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin jamaah salat Isya rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana alhamdulillah di hari atau di malam yang ke-15 ini, 15 di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat itulah dapatlah kita bersama-sama hadir di masjid yang mubarakah ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang baru-baru saja kita tunaikan ini dapat diterima sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah setelah kita mendengarkan sedikit nasihat-nasihat agama, kita akan lanjutkan dengan salat sunat tarawih. Mudah-mudahanlah kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah yang menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan ibadah kepada Allah. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Barang siapa yang berdiri melaksanakan solat di malam bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lampau. Semoga kita tetap diistiqomahkan jamaah sekalian untuk mengisi malam-malam Ramadan kita dengan ibadah kepada Allah. Karena pengalaman di tahun-tahun yang lampau, 10 atau 15 pertama ini, alhamdulillah masih semangat istiqomah. Tapi kalau sudah 10 malam terakhir, sudah tidak istiqomah lagi, tapi istirahat jamaah sekalian. Karena lawannya istiqomah itu istirahat. Mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita malam-malamnya kita isi dengan ibadah kepada Allah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tema pada malam hari ini menyangkut tentang bagaimana hubungan Ramadan, ibadah puasa dengan ekonomi umat. Jamaah sekalian yang mulia, Ramadan itu adalah merupakan madrasah perubahan total terhadap diri kita. Bagaimana Ramadan jamaah sekalian dengan ibadah yang begitu intensif di dalamnya itu dapat merubah baik itu pola pikir, perilaku, bahkan kepada sistem hidup kita. Kalaupun tidak berubah jamaah sekalian, minimal intensitasnya itu bertambah. Bagaimana Ramadan jamaah sekalian dapat merubah pola ibadah kita. Lihatlah 11 bulan sebelumnya, sebelum masuk bulan Ramadan. Ibadah kita jamaah sekalian mungkin melemah. Tetapi masuk bulan Ramadan, begitu intensnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah jamaah sekalian di masjid di bulan suci Ramadan, begitu kuatnya kita. Begitu mudahnya kita ibadah jamaah sekalian. Membaca Al-Quran. Siapa di antara kita yang mampu mengkhatamkan Quran 11 bulan di luar bulan suci Ramadan? Mungkin sangat sedikit di antara kita. Tapi masuk bulan Ramadan jamaah sekalian, mudahnya kita membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan boleh jadi di antara kita ada yang sudah memprogramkan dirinya one day, one juz. Satu malam, satu hari, satu juz. Berarti hari ini mungkin sudah masuk ke juz yang ke-15. Mungkin di antara kita juga ada yang sudah sampai khatam satu kali dan melanjutkannya untuk khatam berikutnya. Ramadan jamaah sekalian merubah juga pola makan kita. Mengatur ulang tidur kita. Inilah Ramadan jamaah sekalian. Bahkan menguatkan disiplin kita dalam beribadah kepada Allah. Demikian pula jamaah sekalian, membiasakan kita untuk bangun sebelum fajar. Tandanya jamaah sekalian,
mudah sebenarnya kita mengatur pola hidup kita ini. Bahkan membuat kita lebih selektif di dalam berbicara dan bersikap. Karena kita tidak inginkan jamaah sekalian, puasa yang kita tunaikan hanya tinggal lapar dan dahaga saja. Kam min shaim, laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar saja. Siapa itu? Malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah ayyada at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang pada saat berpuasa tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, perkataan-perkataan keji, sementara dia berpuasa, maka Allah tidak membutuhkan orang itu dari meninggalkan makan dan minumnya. Begitu mudahnya Ramadan jamaah sekalian, menghantarkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Maka sangat mungkin juga jamaah sekalian, lewat Ramadan ini, dengan ibadah yang kita tunaikan ini, mampu juga dan sanggup juga mengubah sistem ekonomi umat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, rupanya puasa yang kita tunaikan jamaah sekalian, itu dapat membentuk fondasi ekonomi umat yang kuat. Argumentasinya adalah minimal ada 3 fondasi besar yang dibangun lewat ibadah puasa. Jadi puasa yang kita tunaikan ini jamaah sekalian, bukan hanya sekedar ibadah, tetapi menghantarkan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi. Yang pertama jamaah sekalian, lewat ibadah yang kita tunaikan, fondasi yang kuat adalah integritas spiritual. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, pada saat kita berpuasa, yang tahu bilang kita puasa atau tidak hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalamnya dibutuhkan kejujuran, keikhlasan di dalamnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang-orang yang berpuasa itu tinggi sekali pahalanya. Bahkan pahalanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kenapa? Karena di dalamnya ada kejujuran, di dalamnya ada keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda jamaah sekalian, dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, kullu amal ibni adam lahu al-hasanah bi asyri amsalika ila sab'imi'ah di'fin. Setiap amal anak cucu Adam itu adalah untuknya, dan setiap satu kebaikan yang dia lakukan, Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai dengan 700 kali lipat. Jadi ada amalan yang kita tunaikan 10 pahalanya. Semisal baca Quran, 1 huruf 10 pahalanya. Tidak dikatakan alif, lam, mim 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ada yang pahalanya sampai dengan 700 kali lipat. Semisal kita infak dan sedekah. Ada yang pahalanya disebutkan derajatnya, jamaah sekalian. Solat berjamaah 27 derajat lebih bagus daripada solat sendiri. Ada yang disebutkan kadarnya, beratnya. Lebih berat daripada dunia beserta isinya. Ibadah apa itu? Amalan apa itu? Salat sunnat 2 rakaat sebelum salat subuh. Terkadang Rasulullah sebutkan berapa besar pahalanya, berapa besar keutamaannya. Tapi ada satu ibadah yang Rasulullah tidak sebutkan berapa besar pahalanya. Sebab yang tahu pahalanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ibadah puasa yang kita tunaikan. Qala Allah Ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajl. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum, semata-mata karena aku kata Allah. Inilah luar biasanya puasa, jamaah sekalian yang sama berbahagia. Tinggi keutamaannya, karena di dalamnya ada keikhlasan dan kejujuran, dan ini adalah merupakan inti daripada puasa. Nah, kalau dihubungkan dengan ekonomi jamaah sekalian, yang namanya kejujuran ini adalah merupakan hal yang sangat utama dalam perekonomian kita. Ya. Manakala pelaku bisnis jamaah sekalian ada sifat jujurnya, maka dia akan menjadi pebisnis yang amanah. Transaksinya akan menjadi transaksi yang transparan. Bahkan dalam aktivitas perdagangannya,
Dia berkomitmen untuk menjauhi yang namanya riba dan manipulasi. Ketika pelaku ekonomi jamaah sekalian tidak takut kepada Allah, tidak ada kejujurannya jamaah sekalian, maka dia dengan mudahnya mengurangi anak timbangan, menipu konsumennya, serta jamaah sekalian melakukan berbagai macam manipulasi. Makanya di sini dibutuhkan yang namanya kejujuran. Karena kejujuran itu akan menghasilkan yang namanya kepercayaan. Maka pebisnis modal utamanya sebenarnya adalah kepercayaan itu. Buah daripada kejujuran tersebut. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Siapa di antara kita yang tahu misalnya, ada seorang suami, sama-sama dengan istrinya makan sahur, dengan anak-anaknya juga, 2 piring lagi. Lantas jam 10 pagi ada di penjual coto. Ya, standnya juga 27, 2 mangkok coto, 7 ketupat. Kemudian pulang ke rumah pura-pura loyo. Ikut tongi juga buka puasa dengan anak dan istrinya. Mungkin dia bisa menipu istrinya, dia bisa menipu anaknya, tapi dia tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bertanya kepada siswa saya, "Puasa nak, puasa. Kenapa kau tidak nak buka coko-coko? Nah ada di kesempatanmu. Kau bisa ambil makanan, minuman, masuk dalam kamar, kunci pintu, kunci jendela. Setelah itu kau makan dan minum sampai kenyang. Setelah itu kau keluar pura-pura loyo." Siapa yang tahu? Lewat mamamu hebatnya puasa anakku sampai keluar keringat dingin. Dia bilang itu anak dalam hati apa keringat dingin, keringat panasin 2 piring tadi masuk. Tapi kenapa kau tidak mau lakukan itu nak? Apa jawaban siswa saya? Karena ada Allah yang melihat. Bayangkan kalau ini ada pada diri kita semuanya jamaah sekalian. Ada pada diri pedagang-pedagang kita. Saya yakin jujur tidak mengurangi anak timbangan. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, mahalnya kejujuran. Sampai-sampai banyak penjual itu harus menuliskan di samping timbangannya, timbangan jujur. Biasa kita lihat Pak, timbangan jujur na tulis. Di sebelahnya lebih hebat lagi tulisannya, timbangan ustaz. Padahal penjualnya bukan ustaz. Di sebelahnya lebih hebat lagi, timbangan surga. Kita beli 5 kilo, pas pulang timbang ulang, tidak reliable timbangannya. Timbang ulang, tinggal 3 kilo. Sambil kita mengatakan, inikah timbangan surga? Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Jadi, kalau puasa ini berhasil, akan menghasilkan pedagang-pedagang yang jujur. Tidak manipulatif jamaah sekalian. Tidak menipu konsumennya. Hari ini banyak kita umat Islam merasa kecewa. Begitu banyak lembaga-lembaga keuangan yang berlabelkan syariat. Tetapi pengelolanya tidak syariat. Pengelolanya tidak jujur jamaah sekalian. Makanya muncul perasaan umat dan mengatakan apa? Masa ustaz begitu? Masa begitu? Pengelola umroh, haji, terkadang jamaah sekalian. Karena tidak adanya yang namanya amanah. Maka muncullah yang namanya ketidakpercayaan umat. Maka mudah-mudahanlah jamaah sekalian, Ramadan ini bisa menyadarkan kita bahwasanya setiap usaha dan apapun yang kita kerjakan selalu merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang pejabat jamaah sekalian, dia tidak berani mengambil yang bukan menjadi hak miliknya atau tidak berani melakukan yang namanya korupsi. Kalau dia seorang suami, dia tidak berani selingkuh di belakang istrinya. Kalau dia seorang pedagang, dia akan menjadi pedagang-pedagang yang jujur. Ini fondasi yang pertama jamaah sekalian. Integritas spiritual. Yang kedua, rupanya puasa menghantarkan kita untuk menjadikan diri kita mempunyai sifat empati sosial. Lewat puasa jamaah sekalian, kita merasakan apa yang dirasakan oleh kaum duafa. Maka inilah yang akan melahirkan, ya, akan melahirkan keinginan untuk senantiasa bagaimana kekayaan tersebut bisa terdistribusi dengan